Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursita, stambuk B1B1171101, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo angkatan 2017. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul tentang gaya kepemimpinan kepala desa terhadap peran konflik dalam tataran masyarakat Desa Labasa, Kecamatan Bengkulu Selatan. Yang pertama itu latar belakang, di mana kita ketahui bersama sumber daya manusia merupakan aset penting dalam suatu perusahaan, karena sumber daya manusia menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Sumber daya manusia di perusahaan perlu dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan tuntutan dan kemampuan perusahaan. Di dalam lingkungan masyarakat, yakni dalam kehidupan, organisasi formal maupun non-formal, selalu ada seseorang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang mempunyai kemampuan lebih kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai seseorang yang dipercaya untuk mengatur orang lain. Biasanya orang seperti itu disebut dengan pemimpin. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan atau kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai satu atau beberapa tujuan. Menurut Greenhouse dan Bethel 1985, peran konflik adalah salah satu dari bentuk intrakonflik, yaitu tekanan atau ketidakseimbangan peran antara peran di pekerjaan dengan peran kepala desa. Hal ini biasanya terjadi pada saat individu berusaha untuk memenuhi tuntutan peran dalam pekerjaan dan usaha tersebut dipengaruhi oleh kemampuan individu untuk memenuhi tuntutan keluarganya atau sebaliknya. Pemenuhan tuntutan peran dalam kepala desa dipengaruhi oleh kemampuan orang tersebut dalam memenuhi tuntutan dengan seperti pekerjaan yang harus diselesaikan terburu-buru dan deadline. Sedangkan tuntutan kepala desa berhubungan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengenali tugas-tugasnya. Dalam konteks kepemimpinan, terdapat berbagai tindakan kepemimpinan, salah satunya adalah kepemimpinan yang berada di desa. Dalam konteks kepemimpinan di desa, dipimpin oleh kepala desa. Kedudukan kepala desa pada saat pemerintah terkecil dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yakni pemerintah desa adalah sebagai pemimpin masyarakat desa. Kepala desa sebagai badan pelaksanaan kebijakan desa adalah orang pertama yang bergerak, menuntut, menggerakkan orang lain dan mempengaruhi masyarakat. Kepala desa ditempatkan untuk menjalankan tugasnya di kantor kelurahan. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah, kabupaten dan atau daerah wilayah kerja lurah sebagai perangkat desa kabupaten atau daerah kota wilayah kecamatan. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan atau kepala desa. Selanjutnya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah di sini adalah bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa terhadap peran konflik dalam tataran masyarakat Desa Labasa, Kecamatan Bengkulu Selatan. Selanjutnya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala desa terhadap peran konflik dalam tataran masyarakat Desa Labasa, Kecamatan Bengkulu Selatan. Selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini itu ada dua. Yang pertama itu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis adalah untuk menambah pengetahuan kepada mahasiswa tentang pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap peran konflik dalam tataran masyarakat Desa Labasa, Kecamatan Bengkulu Selatan.
Sedangkan secara praktis adalah untuk mengetahui model kepemimpinan yang baik agar dapat mencapai visi misi yang telah ditetapkan. Ya, selanjutnya kajian pustaka. Yang pertama itu landasan teori meliputi yang pertama definisi kepemimpinan. Pada dasarnya, kepemimpinan adalah suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat dan organisasi. Sehingga dalam suatu organisasi, kepemimpinan merupakan faktor yang penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompoknya. Kepemimpinan sangat penting untuk mengatur bawahan agar mereka bekerja lebih optimal. Menurut Kohns dan O'Neill 1986 mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. Selanjutnya itu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seseorang pemimpin, baik yang nampak maupun tidak nampak oleh bawahannya. Gaya kepemimpinan menggambarkan dari falsafah yang konsisten, keterampilan, sifat dan sikap yang menunjukkan langsung tentang keyakinan seorang pemimpin terhadap kemampuan bawahannya. Artinya, gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan sifat yang sering diterapkan oleh seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja karyawan. Ada beberapa pengertian gaya kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Kaz dan Khan dalam Yulk 2010. Gaya kepemimpinan adalah pengaruh tambahan yang melebihi dan berada di atas kebutuhan mekanisme dan dalam menyelenggarakan organisasi secara rutin. Yang kedua itu menurut Burs dalam Yulk 2010. Gaya kepemimpinan dilaksanakan ketika seseorang memmobilisasi sumber daya institusional, politis, psikologi, dan sumber-sumber lainnya untuk membangkitkan, melibatkan, dan memenuhi motivasi pengikutnya. Yang ketiga itu gaya kepemimpinan diwujudkan dalam proses di mana satu atau beberapa individu berhasil dalam mencoba untuk membingkai dan mendefinisikan realitas lain menurut Simrick dan Morgan dalam Yulk 2010. Jadi dari beberapa pengertian gaya kepemimpinan menurut para ahli di atas dapat tersimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah interaksi dua orang atau lebih dalam suatu kelompok terstruktur dan struktur ulang terhadap situasi, persepsi, dan tahapan anggota. Dua orang itu merupakan pemimpin dengan bawahannya. Keduanya atau lebih menyatakan persepsi dan harapan agar memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola tidak yang sama dalam memenuhi harapan bersama. Yang ketiga itu gaya kepemimpinan kepala desa. Menurut Widjaya 2008, kepala desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal. Pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang didampinginya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dalam Pamuji 1983 menyatakan bahwa kepala desa atau lurah adalah pemimpin pemerintah desa atau kelurahan. Antara kepala dan pemimpin ada perbedaan-perbedaan tertentu. Yang pertama itu seorang kepala diangkat oleh kekuasaan atau instansi tertentu, biasanya dengan suatu surat keputusan dan telah diatur pula tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Sedangkan pemimpin dipilih oleh pengikut atau pegawai atau diangkat oleh suatu kekuasaan, akan tetapi disertai penerimaan baik dan pengakuan oleh pengikut atau pegawai.
Yang kedua itu seorang kepala lebih mengandalkan kekuasaan yang berasal dari atau berdasarkan pada kekuatan peraturan-peraturan serta kekuatan atasannya. Sedangkan pemimpin lebih mengandalkan kewajibannya yang berlandasan pada kepercayaan para pengikut terhadapnya. Yang ketiga itu seorang kepala bertindak sebagai penguasa, sedangkan pemimpin berperan sebagai penyetus ide-ide, organisasi, penggerakan, pengarahan, dan koordinator. Yang keempat itu seorang kepala bertindak sebagai penguasa, sedangkan pemimpin berperan sebagai pemetus ide-ide organisasi, penggerakan, pengarahan, dan koordinator. Tugas kepala desa menurut Undang-Undang Pasal 10 Ayat 1 dalam Sudirwo 1985 adalah menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pemimpin pemerintah desa, yaitu menyelenggarakan seluruh pimpinan perintah desa, menyelenggarakan rumah tangga sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penangguhjawaban dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah desa. Urusan pemerintah umum termasuk pembinaan, keternamaan, dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama melaksanakan pemerintahan desa. Yang keempat adalah teori-teori kepemimpinan. Yang di sini tuh ada 8. Yang pertama teori sifat, yang kedua teori kelebihan, yang ketiga teori keturunan, yang keempat teori karismatik, yang kelima teori bakat, yang keenam teori sosial, yang ketujuh teori kelompok, dan kedelapan teori situasional. Yang kelima itu model-model gaya kepemimpinan. Di situ ada 2. Yang pertama kepemimpinan partisipasi, dan kedua itu kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan partisipasi atau partisipasi leadership adalah suatu kepemimpinan yang memberikan seperangkat aturan untuk menentukan ragam dan banyaknya pengambilan keputusan partisipasi dalam situasi-situasi yang berlainan. Yang kedua itu kepemimpinan karismatik adalah perpanjangan dari teori atribus. Teori ini mengemukakan bahwa para pengikut membuat atribusi dari kemampuan kepemimpinan yang heritage dan luar biasa. Yang keenam itu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah tipe kepemimpinan yang memadu atau memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegakkan dalam memperjelas peran dan tuntutan tugas. Yang ketujuh itu peran konflik kepala desa. Peran konflik kepala desa adalah penyelenggaraan urusan kepala desa oleh pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan desa Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dari beberapa pengertian gaya kepemimpinan menurut para ahli di atas dapat tersimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah interaksi dua orang atau lebih dalam suatu kelompok terstruktur dan struktur ulang terhadap situasi, persepsi, dan tahapan anggota. Dua orang itu merupakan pemimpin dengan bawahannya. Keduanya atau lebih menyatakan persepsi
dan harapan agar memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola tidak yang sama dalam memenuhi harapan bersama. Yang ketiga itu metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Di dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Saat ini, penelitian kualitatif telah menjadi hal yang sering dilakukan dan bukan menjadi suatu hal yang mainstream. Dapat dilihat dari banyaknya pelajar dan ilmuwan yang melakukan studi kualitatif walaupun disiplin ilmu sosial yang berbeda seperti sosiologi, antropologi, sains, dan psikologi, atau profesi yang berbeda seperti pendidikan, manajemen, keperawatan, perencanaan kota, dan evaluasi program. Daya tarik riset kualitatif adalah memungkinkan peneliti melakukan studi dalam tentang beragam topik, termasuk favorit peneliti. Dalam istilah biasanya setiap hari. Selain itu, peneliti kualitatif menawarkan bintang yang lebih besar dalam memilih topik yang dinikmati oleh metode peneliti lain cenderung dibatasi oleh yang pertama itu ketidakmampuan untuk menetapkan kondisi peneliti yang diperlukan. Yang kedua, tidak tersedianya data yang cukup lengkap untuk kurang cakupan yang memandai. Yang ketiga, kesulitan dalam menarik sampel responden yang memandai dan memperbolehnya. Yang keempat, keterbatasan lain seperti khususnya untuk pelajar masa lalu tapi tidak berkelanjutan seperti dalam sejarah. Yang kedua itu adalah observasi. Observasi bisa menjadi cara yang sangat berharga untuk mengumpulkan data karena apa yang dilihat dengan mata kepala sendiri dan dirasakan dengan indera sendiri yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Menurut Kartono, dalam Gunawan 2013, pengertian observasi adalah studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Selanjutnya dikemukakan tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikasi dari interrelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu. Dengan teknik observasi, penulis akan memperoleh data sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang ketiga itu collecting dan examining. Collecting mengacu pada kompilasi atau akumulasi objek atau dokumen artefak dan catatan arsip yang terkait dengan topik studi penelitian. Sebagian besar pengumpulan akan terjadi saat peneliti berada di lapangan, yaitu saat berinteraksi langsung dengan kepala desa dan melihat langsung interaksi dengan para pegawainya. Namun juga bisa mengumpulkan benda dari sumber lain, termasuk perpustakaan, arsip sejarah, dan sumber berbasis elektronik seperti pada arsip kantor kelurahan mengenai prestasi yang diperoleh di kelurahan tersebut. Yang ketiga itu adalah populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah kepala desa Kecamatan Lampung Selatan, dan sedangkan sampelnya adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian sampel, peneliti harus berhati-hati dalam memenuhi aturan dalam pemeliharaan sampel. Namun demikian, suatu peneliti tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya sampel, akan tetapi oleh kokohnya dasar teorinya, rancangan penelitian, dan melaksanakan serta mengolahnya. Menurut Suharni Arkipunto,
1993 100 sampai 102. Apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil seluruhnya sehingga peneliti merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah peneliti lebih besar, maka diambil antara 10% sampai 15% atau 20% sampai 25% atau lebih, tergantung pada yang pertama itu kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga, dan dana desa. Yang kedua sempit suatu wilayah, pengamatan dari setiap subjek. Hal ini menyangkut banyaknya sedikit data. Yang ketiga, besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti untuk penelitian yang resikonya besar, maka sampelnya lebih besar, hasilnya akan lebih besar juga. Yang keempat itu jenis dan sumber data. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dan data merupakan sesuatu yang diketahui atau dianggap suatu fakta yang digambarkan lewat simbol atau angka. Sumarso 2004 menyatakan bahwa data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpulan data dari objeknya. Dalam pengumpulan data, yang diteliti merupakan faktor yang sangat penting, terutama untuk memperoleh informasi kualitatif yang melatar belakangi data kualitatif yang diperoleh. Berikut ini saya akan menampilkan kerangka pikir penelitian. Itulah hasil presentasi proposal penelitian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.